Nah, Jiao dan kawan-kawan ini menguji berbagai learning language models atau LLMS, dan mereka ingin melihat bagaimana berbagai macam learning language models ini itu menghadapi berbagai pertanyaan yang sifatnya ilegal dan yang berkaitan dengan mental health. Jadi mereka membaginya jadi dua kategori, ada yang dari usia 6-12, lalu ada 13-17 tahun. Yang digunakan itu antara lain adalah ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, DeepSeek, Grok, Vicuna, dan Mistral. Nah, mereka memasukkan prompt ini dan merekam hasilnya, dan mereka menggunakan prompt ini dan mendokumentasikan apa respon dari berbagai macam LLMS tadi itu. Setelah didokumentasikan, lalu nanti ada pengecekan kembali oleh manusia, lalu setelah itu adalah proses bagaimana mereka memanage data tersebut. Jadi mereka mengkategorikan itu jadi dua dulu. Yang pertama nanti ada yang aman dan mana yang bahaya. Nah, nanti setelah udah dikategorikan aman dan bahaya, nanti dilihat kalau untuk konten berbahaya apa respon yang mereka berikan. Itu ada 6. Hasil penelitian mereka menunjukkan mana dari LLMS ini tuh yang paling konsisten dan akurat dalam menolak konten-konten berbahaya. 3 hal yang menarik dari riset ini. Yang pertama, dia ngenalin aku dengan Claude. Claude Sonnet ini ternyata dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Anthropic, yang merupakan kompetitor utama dari ChatGPT, karena Claude ini dikembangkan oleh orang-orang yang dulunya petinggi-petinggi di ChatGPT. Yang kedua, mereka menekankan konsep illusion of understanding. Memang benar sih bahwa kalau keberadaan AI ataupun LLMS ini tuh bisa ngebikin kita jadi seolah-olah tahu, padahal belum tentu. Yang ketiga, riset ini benar-benar berniat supaya ini tuh menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan terus-menerus dan bisa ditingkatkan untuk dijadikan standar dalam menilai child safety. Menurut aku itu sangat-sangat menarik ya. Tapi mereka juga meng-highlight kok beberapa kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitiannya itu masih menggunakan prompt in writing, tapi kedepannya mereka juga pengen kok menggunakan pesan suara ataupun dari gambar. Yang kedua, topik-topik yang dipilih di sini itu masih terbatas terkait dengan aktivitas yang bersifat ilegal dan hal-hal yang berkaitannya dengan mental health, lalu dengan krisis-krisis yang berkaitan dengan hubungan. Setelah baca penelitian ini, aku jadi bertanya, ada 2 hal yang paling utama. Yang pertama adalah, apakah memang industri akan mengadopsi atau membaca penelitian ini ya untuk mengembangkan produknya mereka. Menurut aku ini penting loh buat orang tua dan guru untuk paham resiko-resikonya dan bagaimana cara metode pengujiannya untuk mengantisipasi atau setidaknya bisa memberikan informasi terkait hal ini kepada anak-anak. Overall, aku suka banget risetnya karena dia memberikan struktur yang jelas tentang bagaimana step-step untuk melakukan penelitian, mulai dari cara menentukan promptnya, cara merekam datanya, itu sangat komprehensif, jadi aku suka banget. Yang kedua, mereka benar-benar committed dan memang mau membuka ini untuk publik dengan menyertakan berbagai material yang mereka gunakan untuk penelitian ini. Karena kan anak-anak itu adalah salah satu kelompok yang cukup vulnerable ya, jadi aku cukup relax bahwa ternyata ada ya yang peduli dan memang fokus terhadap penelitian ini. Harapannya sih semangat ini tuh juga ada di berbagai penelitian yang berkaitan dengan AI safety yang bisa membuat kita jadi lebih merasa aman. Kalau menurut kalian, selain membatasi penggunaannya atau bahkan nggak menggunakan sama sekali, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjamin keselamatan anak-anak dalam menggunakan AI?